Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat selalu? Semoga kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Edward dari Prodi Manajemen Pajak ingin mempresentasikan materi terkait perpajakan dalam rangka memenuhi tugas untuk mata kuliah komunikasi perpajakan. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu pajak, retribusi, jenis pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, apa itu pajak? Kalian pasti sudah pernah mengenal dengan kata pajak. Nah, pajak ini mempunyai 4 kata kunci. Yang pertama, kontribusi wajib. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang. Dan keempat, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Secara lengkapnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pasti teman-teman ada yang nanya, kalau misalnya kita parkir nih, terus ada yang minta uang parkir, apakah itu termasuk pajak? Nah, itu beda teman-teman, itu namanya retribusi daerah. Retribusi ini adalah pungutan resmi yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan imbalan secara langsung. Contohnya retribusi parkir tadi. Orang juru parkirnya minta uang parkir, jadi kita kasih kan. Nah, balas jasanya itu juru parkirnya mengarahkan mobil kita kemana kita pergi dengan aman. Nah, itu adalah termasuk retribusi. Apa sih perbedaan pajak dengan retribusi? Bedanya, yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi dipungut oleh pemerintah. Kalau pajak, pemungutan pajaknya bersifat memaksa, sedangkan retribusi berdasarkan pemerintah daerah keputusannya. Pajak tidak dapat balas jasa secara langsung, sedangkan retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung. 4. Pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, sedangkan retribusi pengenaannya itu terbatas pada orang-orang tertentu, yaitu orang yang hanya membayar retribusi. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPh, PBB, dan PKB. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN. Kita pergi ke restoran untuk makan. Nah, di sana tuh ada pajak PPN-nya karena restoran tersebut punya tempat sewa kan. Jadi konsumen tadi dia bayar makanan udah ditambah dengan pajaknya. Nah, pajak ini masuk ke orang yang mengelola restoran. Nah, pada akhir masanya, masa periode pajak, orang yang keuangan restoran ini harus membayarkan PPN kepada negara. Nah, jadi pajak ini bisa dilimpahkan kepada orang lain berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif
yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan dari wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan. Jadi pajak ini berdasarkan orangnya. Sedangkan pajak objektif, pemungutannya berdasarkan objeknya. Contoh PPN. Eh, objeknya kan barang yang kita beli, ada pajaknya. Yang ketiga ada pajak jenis pajak berdasarkan pemungut. Ada pusat dan daerah. Kalau pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan harus dibayarkan langsung ke negara. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, dan PBB. Kalau untuk daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Nah, pajak yang daerah setempat ini ada pula khusus untuk provinsi, ada juga khusus untuk kabupaten atau kota. Fungsi pajak. Yang pertama untuk budgetar atau sebagai sumber dana. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contohnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. APBN ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, contohnya imunisasi. Sejak kecil pasti kita diberikan imunisasi di posyandu. Nah, jika imunisasi ini diberikan oleh pemerintah berarti gratis. Nah, dananya ini dari pajak yang sudah dialokasikan di APBN. Contoh lain seperti pertahanan dan keamanan, yaitu polisi. Nah, polisi ini ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat agar kemana kita bepergian tetap aman dan terjaga. Nah, untuk membayar polisi ini, untuk gajinya, itu juga berasal dari pajak. Sudah ada pengalokasian dananya. Fungsi regulasi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Contohnya, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah bisa menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Contohnya, barang yang kita beli dari luar negeri, jika ingin masuk ke negara Indonesia, mereka harus membayar bea masuk yang tinggi, dikarenakan harga dari luar negeri ini cukup murah ya daripada produk dalam negeri. Nah, dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan bea masuk agar produk dalam negeri ini jadi tercover gitu. Fungsi stabilitas. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri yang langka tapi sangat dibutuhkan di masyarakat. Contohnya, sistem perpajakan yang stabil dan transparan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan melakukan inovasi dalam negeri. Dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem progresif. Nah, ini termasuk dalam fungsi distribusi pendapatan. Nah, artinya tarif yang dikenakan akan semakin tinggi jika orang yang membayar ini memiliki golongan yang tinggi. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan untuk membuka kesempatan kerja yang tentunya akan berdampak kepada pendapatan masyarakat. Nah, sekian. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna untuk diri saya dan juga berguna untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.